Perkenalkan, nama saya Melisa Lesmari Sirait dengan NIM 420351001 dari PSKM 20B. Di sini saya ingin melakukan uji percobaan uji kepolaran dan non-polar. Mari kita simak teori sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini itu teorinya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar terjadi jika salah satu atom yang berikatan mempunyai elektronegativitas yang jauh lebih besar daripada yang lain. Di sini ikatan kovalen non-polar terjadi jika kedua atom berikatan mempunyai afinitas elektron yang sama. Di sini kemudian ada ciri-ciri ikatan kovalen. Di sini itu yang pertama itu kovalen polar, yaitu larut dalam pelarut polar dipengaruhi oleh medan magnet, bentuk molekul tidak simetris. Yang kedua, kovalen non-polar, yaitu tidak larut dalam pelarut air, mempunyai medan magnet dan membentuk molekul simetris. Berikut contoh senyawa kovalen. Di sini kan ada contoh senyawa kovalen polar yang diantaranya adalah HCl, HBr, HI, HF, H2, NH3. Senyawa ini dibentuk dengan ikatan kovalen polar. Kemudian ada senyawa kovalen non-polar, yang diantaranya adalah H2, O2, Cl2, N2, CH4, C6H6, BF3. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pengujian senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen. Kemudian di sini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui mana yang senyawa polar dan mana yang senyawa non polar. Di sini ada bahan. Yang pertama ada 4 buah wadah, ada 2 buah sendok. Lalu di sini bahannya ada sabun cuci piring, air mineral, minyak makan, mentega, dan gula pasir. Di sini yang kita akan melakukannya, yang pertama kita tuangkan air mineral ke dalam 4 buah wadah. Ada 4 buah wadah yang berisikan air secukupnya. Yang pertama kita masukkan mentega ke dalam wadah yang pertama secukupnya saja, lalu kita aduk dulu dan kita biarkan sebentar. Setelah mentega dimasukkan ke dalam wadah, lalu kita tuangkan sabun cuci piring secukupnya ke dalam wadah yang kedua. Lalu kemudian kita aduk. Kita tunggu sebentar. Lalu kemudian kita tuangkan minyak makan ke dalam wadah yang ketiga. Secukupnya saja. Kita aduk kembali dan kita amati. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan gula pasir ke dalam wadah yang keempat. Sini kita memasukkannya hanya 1 sendok saja. Lalu kita aduk. Di sini sudah tersedia 4 bahan yang dimasukkan ke dalam wadah.
setelah diamati, mentega tidak larut ke dalam air, tetapi sabun cuci piring larut, minyak makan juga tidak larut bersama air, gula dia larut bersama air. Nah, berarti yang merupakan senyawa kovalen nonpolar itu yaitu mentega dan minyak makan, dan yang polar sabun cuci piring dan gula. Karena apa? Karena ini mengapa dia senyawa nonpolar? Karena dia tidak menyatu dengan air, dia mengambang ke atas, dan senyawa ini merupakan senyawa polar karena dia menyatu dengan air. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Dari hasil pengamatan yang tadi kita lihat, bahwa dapat disimpulkan ikatan kovalen nonpolar adalah sabun cuci piring dan gula, karena sabun cuci piring dan gula larut dalam air. Sedangkan yang nonpolar adalah minyak dan mentega, karena minyak dan mentega tidak dapat larut dalam air. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Thanks for watching.